Bab ke-9 atau poin ke-9 dari CPOTB yaitu cara penyimpanan dan pengiriman obat tradisional yang baik. Jadi perlu kita ketahui bahwa penyimpanan dan pengiriman itu ada aturannya sendiri di dalam CPOTB, terutama ini berkaitan dengan rantai pemasakan produk yang terintegrasi. Jadi dalam setiap proses penyimpanan itu ada aturannya sendiri. Selanjutnya saat pengiriman itu juga ada aturannya sendiri. Ya, jadi terkait dengan aspek personalia dalam proses penyimpanan dan pengiriman itu juga ada yang mengaturnya di sini. Ya, organisasi dan manajemen biasanya ada manajemen mutu di sana. Lalu terkait bangunan dan fasilitas penyimpanan itu juga ada aturannya sendiri. Ya, rotasi dan pengembalian stok, ya penerimaan, pemantauan, kendaraan dan peralatannya, ya itu ada sendiri dibahas di sini. Terkait wadah, ya pelabelan, dan kalau pengiriman itu biasanya minimal meliputi tanggal pengirimannya kapan, nama alamat perusahaan yang mengangkut, alamat dan status pengiriman, nama deskripsi produk, nama bentuk sediaan, jumlah produk, jumlah wadah. Ya biasanya kalian lihat biasanya kalau box di box besar ya, suatu misalnya ada contoh box Indomie gitu, di luarnya pasti ada info ya terkait dengan nomor batch, tanggal kadaluarsa, ya itu ada. Dan kalau kalian lihat barang aslinya biasanya malah dia ada namanya kondisi pengangkutan, penyimpanan ditetapkan, nomor kode pengiriman. Jadi itu sebetulnya ada aslinya, ya. Dokumentasi ya terkait pencatatan itu semuanya harus terdokumentasi ya. Jadi istilahnya kalau misalnya produk itu misalnya nomor batch-nya misalnya 3000, batch 3000. Batch 3000 ini harus terdokumentasi dia itu dibuatnya tanggal berapa, jam berapa, berapa lama pembuatannya. Jadi misalnya nih batch 3000 nih dijual ke pasaran. Batch 3000 dibawa oleh distributor X. Nah, kita harus tahu distributor X ini membawa yang batch 3000 ini kemana aja. Itu harus ada rekam jejaknya semuanya. Jadi bisa dihubungi distributornya, ini nanti mau di mana? Oh, mau dibagikan ke seluruh Indonesia. Oke, berarti dibagikan ke seluruh Indonesia pada bulan apa itu? Oh, Februari 2020. Ternyata ada keluhan dari masyarakat. Oh, kami setelah minum produk ini ternyata kami sakit perut. Produk yang mana, Bu? Produk dari pabrik ini misalnya. Oh iya, kami boleh tahu itu nomor batch-nya, Bu. Batch 3000. Nah, itu bisa ditelusuri. Batch 3000 pabrik mana ya yang membaginya? Distributornya distributor apa ya? Oh, distributor ini. Ditelusuri. Ini nih bikinnya bulan kapan ya batch 3000? Itu juga bisa ditelusuri. Jadi, harusnya produk itu pasti bisa ditelusuri dia. Dan kira-kira ini dipasarkan di mana itu juga harus diketahui biasanya. Ya, jadi seperti itu. Terekam jejak suatu produk itu harus bisa diketahui terutama ya oleh pabriknya maupun oleh pemerintah sebenarnya. Jadi kalau pemerintah nanya batch nomor sekian ini posisinya bagaimana di pasaran itu sudah ada infonya ya. Itu. Yang selanjutnya adalah bab ke-10 terkait dengan penanganan keluhan terhadap produk, penarikan kembali produk dan produk kembalian. Jadi sebetulnya setiap produk itu, setiap pabrik itu dia punya SOP sendiri untuk menangani keluhan dari suatu produk. Ya, biasanya semua keluhan dan informasi yang berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kerusakan obat bisa dikaji dan diteliti dengan prosedur tertulis. Dan untuk kasus yang mendesak itu biasanya harus ada suatu sistem yang sifatnya cepat dan efektif dalam menangani kasus tersebut. Misalnya batch 3000 nih, toksik itu harus cepat truk batch 3000 tarik dari pasaran semuanya. Mereka akan menginfokan ke distributor, distributor langsung menarik produk-produk yang ada di apotek untuk khusus batch 3000 itu aja. Jadi dari distributor nanti akan mengirim kembali ke pabriknya. Nah, proses pengiriman sampai akhirnya produk itu sampai di pabrik itu bisa dilakukan ya ketika ada SOP yang jelas, terutama untuk obat-obat yang sifatnya bermasalah dan harus diatasi dalam jangka waktu yang cepat ya. Laporan atau keluhan yang biasanya menyebabkan produk itu ditarik biasanya pertama terkait dengan keluhan mengenai mutu.
Ya bisa jadi dia itu rusak secara fisik, misalnya bocor sirup biasanya sering bocor tuh. Terus kimiawi, warnanya misalnya coklat berubah jadi biru. Nah, itu juga bisa. Atau biologis, tiba-tiba kok jamuran ya. Nah, itu juga bisa ya, dari produk maupun dari kemasannya. Atau yang kedua bisa jadi keluhan atau laporan karena reaksi yang merugikan. Misalnya alergi, atau efek toksik timbul, atau reaksi fatal atau hampir fatal lain, atau reaksi lain. Ya, itu juga ada. Laporan ini bisa dari masyarakat maupun dari BPOM biasanya. Kata BPOM, setelah kami teliti produk Anda, ternyata produk Anda mengandung obat sintetik. Nah, itu juga masuk dalam keluhan, terutama terkait dengan reaksi yang mungkin merugikan. Meskipun belum terjadi, tapi itu bisa juga jadi suatu laporan dari dan keluhan. Ya. Selanjutnya, ini penarikan produk itu ada sendiri ya pembahasannya ya. Jadi keputusan penarikan produk sendiri itu biasanya bisa penarikan produk bisa oleh IOT itu sendiri maupun perintah dari BPOM. Atau biasanya kalau atas inisiatif sendiri biasanya harus lapor dulu ke BPOM ya, alasannya kenapa dan sebagainya. Ya bisa satu batch, bisa juga dia seluruh batch ya bisa. Ya. Ini penarikan kembali. Kalau produk kembalian ini biasanya terkait dengan uh, produk yang sudah bermasalah tadi, biasanya mau diapakan produknya, dibuat ulang atau dimusnahkan biasanya. Tetapi berdasarkan evaluasi, karena kalau dimusnahkan itu rugi besar dia. Atau dalamnya masih bisa dipakai, cuma diganti kemasannya aja. Karena mungkin kemasan lama itu mungkin pengemas sekundernya atau kotak di luarnya itu memang berjamur, jadi tinggal diganti kotaknya aja, jadi ruginya tidak terlalu banyak biasanya. Selanjutnya ada namanya inspeksi diri. Inspeksi diri ini eh, tujuannya untuk mengevaluasi apakah semua aspek baik itu produksi, pengawasan mutu itu memenuhi CPOTB ya. Jadi inspeksi diri ini biasanya untuk mendeteksi kelemahan dalam proses pelaksanaan CPOTB, dan biasanya ketika sudah didapat kelemahannya maka akan ada perbaikan untuk kelemahan tersebut. Inspeksi diri biasanya ada dua, ada namanya inspeksi diri yang sifatnya internal maupun eksternal. Kalau internal biasanya antar divisi dengan divisi yang lain itu mereka saling melakukan semacam eh, apa namanya ya, evaluasi. Misalnya dari tim divisi produksi 3 orang itu bertugas untuk melakukan inspeksi ke divisi misalnya QC. Lalu divisi QC itu menginspeksi ke divisi misalnya gudang. Jadi mereka saling menginspeksi, lalu nanti ada prosedur. Oh, ini lengkap, oh ini sesuai, oh ini benar sesuai prosedur. Oh, ini petugas gudang tidak mencatat suhu. Oh, ini petugas gudang rupanya uh, tidak meletakkan misalnya kotak sesuai dengan aturan. Itu ada biasanya centangan-centangannya. Ya, itu yang namanya inspeksi internal. Terus ada namanya inspeksi eksternal. Artinya dia biasanya uh, dilakukan oleh yang namanya tenaga ahli yang bersifat independen. Kadang itu ada petugas dari luar perusahaan. Misalnya ada penyedia jasa untuk uh, melakukan inspeksi, itu juga ada. Bisa juga dia minta ke tenaga ahli. Misalnya ada semacam tenaga ahli ini biasanya dari perguruan tinggi ya, dia itu doktor misalnya udah S3, terutama bidangnya terkait dengan teknologi atau bidangnya terkait dengan bahan alam, biasanya dia diminta untuk menjadi tim independen untuk melakukan inspeksi ke semua divisi yang ada di pabrik tersebut ya. Jadi itu namanya inspeksi diri. Yang diinspeksi itu ada personalia, bangunan, perawatan, penyimpanan bahan awal ya. Jadi semuanya ini diinspeksi biasanya ya.
Timnya biasanya macam-macam, bisa di sini terdiri dari 3 orang ya, dan umumnya minimal dilakukan 1 kali dalam setahun. Nanti BPOM itu datang, dia akan mengecek pabrik ini sudah melakukan belum inspeksi diri. Oh iya sudah, mana buktinya? Dilihatkan laporan inspeksi dirinya, diperlihatkan dokumentasinya, ya seperti itu. Laporan inspeksi diri ini biasanya dapat berupa hasil inspeksi diri, evaluasi dan kesimpulan, serta saran tindakan korektif sebaiknya apa. Gitu. Oke, baik. Saya pikir itu adalah 11 aspek dari CPOTB yang sudah kita bahas ya sejak tadi ya. Ada beberapa aspek ya yang sudah dibahas ya. Ada 11 ya terkait dengan CPOTB, dan saya pikir kalian yang penting tahu inti dari CPOTB itu, terutama bagian-bagian yang sudah saya jelaskan ya. Ada manajemen mutu, di dalamnya ada QA, QC, ada CPOTB juga masuk di dalamnya, meskipun dia bagian dari CPOTB juga ya. Ada personalia, berarti apotekernya ada 3, di bagian mana saja, terus ada bangunan, fasilitas, peralatan itu seperti apa, sanitasi, higien, ya, terus dokumentasi itu seperti apa, produksi itu apa sih inti-intinya, ya, pengawasan mutu itu seperti apa, pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak itu bagaimana, terkait dengan cara penyimpanan dan pengiriman obat tradisional seperti apa, penanganan keluhan terhadap produk, penarikan produk, dan produk kembalian, serta yang terakhir berkaitan dengan inspeksi diri dan audit mutu. Jadinya sama ya, terutama bagian inspeksi diri begitu. Jadi harapannya eh, kalian tahu bahwa ada aturan terkait dengan CPOTB. Ya, saya sengaja memang tidak memakai PowerPoint supaya kalian bisa lihat, oh ini aturan yang dikeluarkan oleh BPOM. Jadi kalian kalau sewaktu-waktu kalian diminta untuk coba dong cek terkait CPOTB dari aspek personalia seperti apa, kalian sudah tahu bahwa oh ada aturan BPOM, ya tinggal kalian search aja di internet biasanya terkait dengan CPOTB di PDF gitu, tambah di belakangnya itu bisa akan keluar ya berkaitan dengan peraturan BPOM. Baik, saya pikir itu terkait dengan CPOTB. Kita ketemu lagi nanti di pertemuan berikutnya ya. Insya Allah yang juga via rekaman penjelasan ya, semoga bisa jelas ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di list ke kotinya, baru nanti bisa dikirimkan ke saya. Oke, saya pikir itu, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.